Halo semua, gimana kabar Porto kalian hari ini? Ini rekaman dibuat pas tanggal 10 hari Jumat, 10 September, jadi waktu di istirahat sesi pertama ya. Nah, kalau kita lihat dari IHSG hari ini cerah ya, jadi hari ini IHSG-nya memang hijau di sesi pertama naik sekitar 0,49%. Ini tentu pertanda bagus ya, soalnya kan biasanya kalau hari Jumat itu, biasanya sih hari Jumat jadi hari TP nasional ya, jadi indeksnya cenderung merah. Tapi hari ini untung saja sih di sesi pertama masih hijau, semoga di sesi kedua masih bisa bertahan di level ini. Nah, untuk ISG sendiri sih kalau saya kemarin pernah bahas ya, cuman belum saya post di YouTube. Jadi so far sih untuk geraknya kira-kira seperti ini masih dalam pantauan lah. Jadi kalau misalkan dia bisa break dari resistance di sini, itu harusnya sih nanti bakal naik sampai kurang lebih bisa sampai 7.000 IHSG-nya. Nah, ada beberapa support sebenarnya yang harus diperhatiin. Yang pertama itu jangan sampai eh, turun di garis trendline di sini yang merah. Terus support berikutnya ada di sekitar 5.800 dan yang paling terakhir yang nggak boleh banget dijebol itu adalah 5.700-an di sini. Nah, kalau misalkan dia jebol sampai ke bawah ini, nah itu kemungkinan sih akan parah ya turunnya, mungkin bisa crash lagi, kemungkinan paling buruk ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya soal ISG ini udah saya post di Instagram saya, ada di @jovi77, itu kalian bisa follow kalau misalkan mau, soalnya ada beberapa saham sama kayak penjelasan soal indeks yang akan saya share lewat Reels di sini. Itu nggak saya share di YouTube, jadi siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga ya buat trading. Nah, kalian bisa lihat di sini. Salah satu contohnya kemarin saya ada bahas BABP. Jadi di sini tuh BABP saya jelasin kalau misalkan udah mau dekat support dan memang ternyata besoknya itu langsung mantul di support, dan kalau kalian lihat sih kalau nonton ini itu kenaikannya kemarin dapat sekitar 9% sampai 13%. Nah, jadi kalau misalkan yang belum follow, bisa follow dulu Instagram saya di @jovi777. Nah, kadang juga saya malam-malam ada share juga ya, kayak kemarin malam di story saya ada share mengenai PRDA. Nah, PRDA ini terlihat menarik. Jadi, kalau kita lihat juga di chartnya, kita ke trading view dulu. Nah, PRDA ini ada satu bullish flag ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil break dari sini, hari ini sih kenaikan sekitar 1%, tadi mentoknya itu 2%, cuma tergantung nanti tutupnya gimana. Nah, kalau misalkan dia berhasil break dari sini, ya kurang lebih dari sini lah. Kurang lebih kalau dia berhasil break dari sini, di sekitar sini, nah itu bisa mulai pertimbangan untuk masuk sih. Soalnya kenaikannya kalau misalkan dia bisa break itu paling enggak nanti bisa sampai di sekitaran poin 0,10618 di 8.050. Ini resistance pertama. Resistance selanjutnya tentunya ada di sekitaran sini ya, di all time high-nya 9.200. Nah, yang ketiga yang kalau misalkan dia berhasil break all time high, ya nanti kemungkinan akan sampai ke sini di 1,618 di 11.100-an. Nah, ini saham-saham yang kayak gini yang kadang saya malam-malam lihat terus nggak sempat bikin konten di YouTube atau di Reels. Nah, itu akan saya share di story saya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram saya supaya gak kelewatan saham-saham bener kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut aja ke beberapa watchlist saya nih. Kita hari ini bakal bahas di sektor perbankan ya. Jadi ada beberapa saham-saham bank kecil yang saya pantau menarik sebenarnya, cuman harganya masih belum kemana-mana. Nah, salah satunya ini adalah BJTM. BJTM kalau teman-teman lihat di sini, coba kita tarik sat garisnya ya. Kita hubungkan dulu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dia tuh sekarang harganya udah bergerak sideways di sekitaran, udah mau berusaha untuk tembus dari si trendline resist di sini. Nah, yang menarik kalau misalkan dia bisa tembus dari ya sekitaran harga 730 lah. Kalau dia berhasil tembus 730 dan bertahan di sini, itu kemungkinan nanti dia akan berhasil apa ya, kayak
sorry tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi kalau misalkan dia berhasil break dari 730, ini kemungkinan dia akan terus lanjutin kenaikannya sampai ke batas minimal di sini, di 800. Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, di 800 ini ada satu gap yang belum ketutup dan gapnya lumayan gede. Nah, di sini. Gapnya itu di area sekitar 790 sampai 800. Nah, kalau yang ada gap-gap kayak gini nih sebenarnya yang saya suka. Soalnya gap itu ya cepat atau lambat pasti akan ditutup lagi, apalagi kalau dia di atas. Nah, ini salah satu watchlist yang bisa teman-teman ini ya, teman-teman lihat. Soalnya untuk risknya juga sebenarnya masih nggak terlalu tinggi ya. Kalau misalkan anggaplah teman-teman masuk di sekitaran sini, di sekitaran 700. Nah, batas cut loss-nya maksimal di sini lah di 680. Kalau misalkan dia nggak kuat di 680 itu cut loss dulu aja. Jadi ini risk reward-nya sih masih oke banget sih sebenarnya. Kalau kita lihat nih risk reward-nya berapa ya? Coba. Anggaplah teman-teman masuk di sekitaran sini dan cut loss-nya di 670 lah ya. Terus target profit-nya paling minimal aja di 790. Nah, kenaikannya masih bisa 11% lagi, sedangkan untuk batas cut loss maksimalnya itu di 6%. Nah, ini menarik banget. Jadi kalau misalkannya mau beli saham ini, saya saranin sih beli di area ini ya, area supportnya di sekitaran sini. Di area-area sini itu boleh banget. Jadi ini adalah area belinya di 680 sampai 710-an. Ini area belinya. Nah, kalau misalkan untuk support itu maksimal di sini sih. Di 675 ini maksimal. Kalau misalkan dia jebol sih saya saranin untuk ini dulu aja. Untuk cut loss dulu aja, buang barangnya dulu. Soalnya supportnya berikutnya sih kemungkinan ada di sekitar sini ya. Support berikutnya ada di sekitar 640 deh itu lumayan jauh. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalkan kalian mau masuk nih di sini, itu harus diperhatiin kalau bisa dilihat sendiri ya saham ini geraknya lelet banget. Paling setiap hari cuma 1%, 2%, ya terus balik lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan yang mau masuk sini sih saya saranin untuk lebih sabar aja. Jadi dia mungkin nggak langsung perform, tapi akan perform. Tapi cuma kita nggak tahu kapan. Ada kemungkinan 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi atau mungkin di akhir tahun waktu window dressing. Jadi kalau yang mau masuk lebih baik set trading plan kalian sendiri sih. Supaya nanti jangan masuk dana terlalu banyak terus taunya dia geraknya nggak kemana-mana kan juga bosen ya nungguinnya ya. Nah kayak gitu. Oke, untuk saham kedua kita bakal bahas BJBR. Nah, BJBR ini juga saham lelet ya. Cuman yang menarik adalah dia polanya hampir sama kayak si BJTM. Kalau kita lihat di sini, kita tarik dulu garis ininya, swingnya. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya BJBR udah saya pantau dari beberapa minggu yang lalu ya. Waktu harganya masih sideways di sini, cuman ini baru pertama kali saya share di konten. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih ada satu pola yang namanya falling wedge. Dan kalau berdasarkan si pola sekarang ini, sebenarnya dia tuh sekarang udah berhasil break, cuman lagi konsolidasi di sini di sekitaran sini lah, di sekitaran harga 1260 sampai 1300. Nah, ini tuh salah satu saham yang menurut saya menarik, cuman geraknya memang lelet banget ya. Kalau bisa lihat kalian lihat. Nah, ini kalau kalian ingin masuk sih, ini juga salah satu watchlist yang bisa kalian pantau ya. Soalnya untuk area belinya itu masih ada di sekitaran sini sih sebenarnya. Kalau yang area gedenya ya di sekitaran sini lah. Di sekitaran 1210 sampai 1310. Nah, eh, untuk batas cut loss-nya ya di sini. Kalau misalkan dia jebol dari base-nya di sini itu cut loss dulu aja di 1195, 1190.
Nah, untuk rewardnya sendiri itu sampai mana sih rewardnya? Rewardnya kita nggak usah jauh-jauh banget lah ya. Kita lihat di sini di atas ada satu gap. Nah, di sini ya. Ini gapnya, gap kecil aja. Di sekitar harga 1580 sampai 1595. Anggaplah teman-teman beli waktu dapat harga average-nya di sekitar 1200-an, di sekitar sinilah. Itu masih ada kenaikan sekitar 24% lagi nanti untuk reward ya. Paling kecil. Tentu dia mungkin nggak bakal langsung sehari langsung ARA sampai ke sini atau mungkin 2 hari seminggu ya, karena ini saham cenderung geraknya agak lelet ya, jadi memang kalau mau yang masuk ke sini harus sabar-sabar aja. Ini sih kalau untuk swing kayaknya enak banget ya, jadi lebih santai lah. Dan untuk batas cut loss-nya sendiri juga kan nggak terlalu gede ya. Anggaplah kita masuk di sini, cut loss-nya ya sekitar 6%-an, masih 6-7% masih oke lah. Sedangkan reward-nya itu bisa sampai 24%. Nah, untuk batas-batas resistnya sendiri itu bisa dilihat di sini sih. Ini 1300 nih resist yang kuat ya, kalau misalkan dia bisa break, ini harusnya udah oke banget. Bakal confirm kalau dia bakal naik ke atas. Resist berikutnya ada di sekitaran sini, di 1400. Oke. Kemudian resist berikutnya agak kecil sih, di 1450 ya, anggaplah ini resist kedua lah ya. Kemudian resist ketiga baru di sini. Nah, kalau misalkan kita ukur dari Fibo sekarang, kalau Fibo, coba kita ukur dulu Fibonya. Nah, Fibonya di 0,618 itu pas-pasannya nutupin di gap ini. Jadi kemungkinan besar ini harganya bakal bisa sampai sini. Nah, kalau misalkan nanti dia berhasil tembus lagi, ya batas resist berikutnya ya di sini. Kemudian batas resist yang paling tingginya harusnya bisa sampai ke sekitaran 1,618 di harga 2280. Cuma memang untuk saham bank ini supaya bisa sampai ke area sini itu memang butuh mungkin waktu yang cukup lama ya, mungkin bisa beberapa bulan tergantung dari ada atau enggaknya news yang membantu buat apa ya, buat saham ini bisa naik lah. Jadi begitu. Oke, untuk saham ketiga ini sebenarnya bukan saham bank kecil ya, cuman menurut saya pribadi ini udah mulai menarik sih buat dilirik, apalagi kalau misalkan kalian mau invest untuk jangka yang lumayan panjang. Ini adalah saham Bank Arto, Bank Jago. Jadi kemarin memang kalau kita lihat ini dia ada all time high di tanggal 30 Juli ya. Setelah 30 Juli itu cenderung turun. Cuman kalau kita lihat secara tren jangka panjang ini Arto sih masih super uptrend ya. Jadi ini garis-garis ini trendline uptrendnya ini belum tembus nih semuanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih ini semua belum tembus. Jadi masih oke lah untuk bisa dipantau sekarang kalau misalkan kalian mau invest ya. Nah, harganya beberapa hari ini nih lagi ngebentuk base sih di sini di sekitar 13.500 sampai 14.500. Nah, untuk teman-temannya yang mau beli ini bisa mulai cicil sih di sekitaran area beli di sini. Kemudian area beli selanjutnya ada di agak bawah di sekitar sini. Di sekitaran 11.900, 12.000 lah kurang lebih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan dia nanti ternyata turun terus sampai ke 9.000 atau di bawah 10.000 lah. Kalau misalkan harganya udah turun di bawah 10.000 itu teman-teman udah harus mulai hati-hati, karena ini berarti uptrendnya ini udah patah dan kita nggak tahu nih turunnya bisa sampai mana kan, soalnya kemarin dari tahun lalu dari Desember 2020 ini naiknya benar-benar tinggi banget, jadi batas-batas supportnya juga agak lebar ya kalau bisa dilihat di sini ya, jadi sebaiknya sih hati-hati. Nah, oke, ini beberapa saham yang menurut saya cukup potensial sih untuk jangka menengah sama jangka panjang ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, bantu like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya channel ini bisa makin berkembang dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Semoga bermanfaat ya.